Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan meresum mata kuliah Fikih Muamalah Maliyah pertemuan pertama. Di sini judulnya yaitu pengantar fikih. Karena masih dasar, jadi saya ingin menjelaskan bahwa secara bahasa itu artinya mengetahui dan memahami. Ini artinya fikih. Dan secara istilah, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Nah, karena dalam matkul kali ini fikih muamalah judulnya, maka dari itu kita harus paham yang dimaksud muamalah sendiri ini seperti apa. Nah, muamalah secara bahasa yaitu dari amala yu'amilu muamalatan, dari bahasa Arab yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara istilah, pada saat ini fikih muamalah lebih membahas hal keuangan dan hubungan keluarga. Ya, dari berbagai pendapat-pendapat banyak, dan sehingga sekarang lebih membahas keuangan dan hubungan keluarga. Dan untuk landasan fikih ini yang paling utama tetap Al-Quran dan hadis, baru setelahnya ada ijma, qiyas, dan sebagainya. Dalam berbagai akad-akad di muamalah ini semua saling menguntungkan, seperti ada jual beli. Kalau jual beli ini pedagangnya untung karena jualan dia laku kan. Nah, terus untuk pembelinya juga untung karena dia mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi saling menguntungkan. Dan yang kedua ada sewa menyewa. Sewa menyewa ini juga saling menguntungkan karena yang penyewanya ini bisa untung. Dia untung kenapa? Karena contohnya dia kuliah nih dan dia butuh kos-kosan, dan dia bisa menyewa kos-kosan itu tanpa harus membeli kos-kosan tersebut, tanpa harus membeli tempat tinggal gitu. Dia bisa menyewa contoh 1 tahun gitu. Dan sebagai pemilik yang memberi sewa, dia juga untung karena bisa mendapatkan penghasilan dari hasil biaya sewa tersebut. Selanjutnya ada pinjam meminjam. Nah, untuk pinjam meminjam ini menguntungkannya agak sedikit berbeda karena untuk peminjam dia bisa mendapatkan yang dibutuhkan tanpa harus membeli, tanpa harus memiliki. Dan untuk yang peminjam, untuk yang memiliki dan meminjamkan, dia hanya mendapatkan pahala. Dan selanjutnya adalah perwakilan atau wakalah. Dan selanjutnya ada kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis di sini saling menguntungkan. Contohnya saja seperti bisnis yang berdasarkan akad mudharabah. Dia yang satu pemilik modal dan yang satu pemilik modal dan yang satu yang mengelola. Jadi yang satu pemilik modal ini bisa mendapatkan hasil tanpa harus mengelola, dan yang mengelola ini walaupun dia tidak memiliki modal tapi dia bisa mengelola suatu pekerjaan dan dia bisa mendapatkan hasilnya juga. Jadi ini bisa dinamakan kerjasama bisnis pun saling menguntungkan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk resumen materi pada pertemuan pertama.